Udah. Gas. Udah siap ya? Udah. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali dalam pertemuan kali ini di tugas kelompok mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 9 akan menampilkan seputar ulasan mengenai mahalnya pendidikan di Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, di kelompok 9 ada Saudari Yulianti, kemudian saya sendiri, Rival Stefanus, dan kemudian Saudari Widya Faridatul Mutaharo. Ya, kita masuk kepada definisi atau pengertian dari biaya pendidikan itu sendiri. Nah, biaya pendidikan itu merujuk pada semua pengeluaran yang terkait dengan proses belajar dan pembelajaran. Itu baik formal maupun informal. Nah, ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya langsung seperti uang sekolah, buku, seragam, hingga biaya tidak langsung seperti transportasi, makan, dan biaya hidup. Nah, unsur-unsur biaya pendidikan yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Nah, direct cost ini biasanya itu berisi tentang biaya operasional atau gaji tenaga pengajar, kemudian biaya bahan habis pakai seperti buku, alat tulis, dan kertas. Kemudian biaya utilitas seperti listrik, air, kemudian gas, kemudian biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas, biaya investasi pengadaan gedung baru, pembelian peralatan dan teknologi pendidikan seperti komputer dan seluruh fasilitas laboratorium, kemudian untuk pembangunan infrastruktur seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Nah, itu merupakan unsur-unsur biaya langsung atau direct cost. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung. Nah, ini mencakup seperti biaya peluang pendapatan yang hilang karena memilih melanjutkan studi, kemudian waktu yang digunakan untuk belajar, kemudian biaya hidup, uang saku, kemudian biaya kos atau kontrakan, kemudian biaya transportasi, kemudian biaya tambahan seperti biaya buku dan bahan bacaan, kemudian biaya kursus tambahan, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Baik, ke slide selanjutnya. Ya, ini merupakan sebab mahalnya pendidikan. Dimulai dari ketimpangan pendanaan pendidikan di daerah, di mana di sini meningkatnya aspirasi orang tua, kemudian kalah kompetisi dengan sektor lain, di mana terdapat rendahnya gaji dan meningkatnya tingkat konsumsi guru. Dan yang ketiga adalah besarnya beban biaya manajemen, yang dimana
biasanya di sini terdapat penggunaan kesempatan dalam kesempitan. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulianti. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, umumnya biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Yang kedua, terdapat jenis lembaga pendidikan. Biaya pendidikan di perguruan tinggi swasta cenderung lebih mahal dibandingkan perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, ada lokasi lembaga pendidikan. Biaya hidup di kota besar umumnya lebih tinggi dibandingkan di daerah. Yang keempat, ada program studi. Program studi yang memerlukan fasilitas khusus, misalnya kedokteran, teknik, cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait subsidi pendidikan, beasiswa, dan biaya kuliah tunggal dapat mempengaruhi biaya pendidikan. Selanjutnya ada indikasi negatif dari biaya pendidikan. Yang pertama itu ada keterjangkauan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan berkualitas. Yang kedua, terdapat kualitas pendidikan. Besarnya biaya yang dikeluarkan belum tentu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang diperoleh. Juga terdapat aksesibilitas pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat mengurangi aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, poin materi yang selanjutnya yaitu dampak mahalnya biaya pendidikan. Yang pertama itu ada keterbatasan akses. Banyaknya masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas karena biaya yang mahal. Kedua, tingkat putus sekolah. Tingginya biaya pendidikan dapat menyebabkan siswa putus sekolah di tengah jalan. Yang ketiga, perbedaan kualitas pendidikan. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah atau universitas swasta dan negeri. Yang terakhir, ada beban utang pendidikan. Banyak lulusan perguruan tinggi yang terbebani utang pendidikan sehingga kesulitan untuk memulai kehidupan mandiri. Next. Upaya mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Yang pertama, beasiswa dan bantuan keuangan. Pemerintah dan lembaga swasta dapat memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa yang berprestasi namun kurang mampu. Yang kedua, kemitraan dengan industri. Lembaga pendidikan dapat menjalin kemitraan dengan industri untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan fasilitas. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang keempat, efisiensi pengelolaan. Lembaga pendidikan perlu melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Selanjutnya ada kesimpulan. Ringkasan akhir, biaya pendidikan yang tinggi menjadi tantangan bagi banyak individu dan keluarga, terutama di negara-negara berkembang. Faktor-faktor seperti peningkatan biaya fasilitas, teknologi, gaji tenaga pengajar, serta kebutuhan operasional industri pendidikan turut mendorong kenaikan biaya pendidikan. Hal ini dapat menghambat akses sebagian masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, dan mempengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya solusi seperti subsidi pemerintah, beasiswa, atau program pembiayaan yang lebih terjangkau untuk memastikan pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut memaparkan materi.
Itulah sederet presentasi dari kelompok 9 mengenai isu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan akan menjadi evaluasi bagi kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Udah kan ini?